Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 sampurasun. Sadulur aba anu di mana saja berada di malam ini, kita akan memberikan suatu ilmu atau suatu pengalaman para ambu-ambu, para nenek-nenek, para ibu-ibu zaman dahulu kala ya, terutama di Tatar Sunda di wilayah Banten Selatan yang mana para ibu, para bunda ya, yang punya orok atau yang punya balita yang masih kecil, yang masih merah ya, kalau setiap pagi itu kan suka ditimbang-timbang, suka dijemur gitu ya. Padahal kata orang tua dulu, termasuk kepada nenek yang dulu mah paraji ya, atau dukun beranak gitu. Padahal dia suka menyarankan alangkah baiknya di pagi hari itu sebelum matahari keluar atau setelah matahari baru mau muncul gitu. Itu yang bagus itu bayi itu ditimbang ya, ditimbang-timbang ya, atau dipangku itu, atau mau dijemur ya waktu itu. Ini khusus para bunda-bunda, para teteh-teteh yang ngagaduhan orok masih berem ya, atau masih bayi balita gitu, atau ke para ibu-ibu, bunda-bunda gitu ya, yang ini khususnya ini para ibu-ibu ya, atau para teteh-teteh, para bunda-bunda yang punya balita, punya bayi yang masih merah gitu ya. Coba supaya tersenyumnya ya, atau senyumnya itu ya, supaya kelihatan sama orang tuh manis saja gitu, enak ya. Kalau dia senyum itu kelihatannya enak gitu ya, enak dipandang senyumnya gitu. Apalagi alis ya, alis itu, dua alis itu juga orang juga kadang-kadang melihat kalau alisnya baik itu, orang juga senang gitu ya, tertarik ya gitu, merasa sayang, merasa ya adem aja lah, tenang aja melihatnya gitu. Apalagi dia senyum gitu ya, ya ternyata ada suatu rahasia di balik itu ya, kenapa orang dulu itu walaupun orangnya jelek ya, tapi senyumannya mantap gitu ya, manis selalu, atau alisnya walaupun kelihatan jelek, kalau kelihatan orang itu alisnya juga baik, karena orang itu melihat dari kedua alis dan senyumnya gitu ya. Bayi laki-laki, orok laki-laki maupun orok perempuannya, terutama orok perempuan ya gitu, karena orok perempuan itu banyak yang dilihat gitu ya. Itu mudah-mudahan dengan satu rahasia nenek-nenek dulu ya, paraji atau madukun ya, kita kenapa kita sekarang ilmu leluhur itu kadang-kadang sudah terlupakan atau sudah dipohokin gitu ya. Coba ini khusus kepada bunda-bunda yang masih muda ya, atau teteh-teteh yang masih muda, yang punya bayi, yang mungkin pengalaman orang tuanya sudah nggak ada ya, mungkin karena orang tuanya dulu mungkin punya ya suatu rahasia ini, tapi kadang-kadang tidak digubris ya, tidak diperhatikan oleh anak-anak muda sekarang, atau kepada bapak-bapak yang muda juga ya gitu. Mungkin bapak-bapak yang kolot mah sudah abah-abah itu mungkin sudah ngerti ya, mungkin ada yang ngerti ya, walaupun tidak ada yang ngerti juga. Coba ya mungkin kadang-kadang orang tua abah-abah mah atau orang laki-laki mah kadang tidak memperhatikan gitu, padahal ada juga yang memperhatikannya. Mudah-mudahan dengan suatu rahasia untuk menimang-nimang ya, mengayun-ngayun bayi di pagi hari atau menjemur. Coba kita di depan rumah itu suka ada yang namanya sampayan ya, kalau bahasa Sunda dulu sampayan, apalagi yang sampayannya itu pakai kawat ya, pakai kawat, atau sampayan yang kadang-kadang ada cai ibun, air embun ya, air embun gitu, yang kelihatannya suka putih itu baik itu ya, itu rahasianya ternyata itu. Coba ambil berapa tetes, diusapkan kepada bibirnya ya, kesenyumannya itu bibirnya bayi itu atau orok itu, baca aja bismillah lah kalau kita mah. Kalau dulu mah mungkin nggak pakai bismillah juga nggak apa-apa ya, kalau sekarang kita bismillah aja, bismillahirrahmanirrahim 3 kali ya, kalau bagi yang muslim. Kalau yang tidak bagi muslim ya nggak apa-apalah gitu ya, nggak apa-apa, nggak usah pakai bismillah gitu ya. Itunya diteteskan ya, usapan 3 kali,
pertama ke mulut ya, kedua alis gitu, kedua alis kanan maupun alis kiri gitu. Mudah-mudahan dengan suatu rahasia para ambu, para nenek dulu ya, atau pemeraji atau dukun beranak, mungkin sebagian yang di luar sana belum tahu ya, mudah-mudahan ini mau khusus pada eteh-eteh, pada bunda-bunda yang masih muda yang punya balita ya, atau orok yang masih bayi lah, masih orok berem dah kata bahasa Sunda ya, masih orok merah lah, bayi merah gitu. Jadi kita cobalah, kita nggak pakai apa-apa ini ya, siapa tahu nanti udah besar lihat senyumnya itu, waduh sangat memikat ya, bukannya kita memikat ya untuk kita ya hal-hal yang buruk ya, kita anggap aja memikat hal-hal yang baik gitu ya. Kita apakah salahnya disenangi oleh orang banyak ya gitu. Siapa 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 yang nggak mau ya kita senangi anak-anak kita oleh orang-orang yang banyak gitu, apalagi kalau misalnya kerja oleh atasannya atau bawahannya gitu ya, untuk apa sajalah gitu, digunakan untuk hal yang baik-baik. Nah, kira-kira segitu aja dulu suatu rahasia dalam senyuman dan dua alis bayi ini. Mudah-mudahan dapat digunakan sebaik-baiknya oleh para bunda-bunda dan para nenek yang mempunyai bayi balita, bayi awak atau bayi merah, bisa dilaksanakan ya, atau bisa dicoba lah gitu. Tapi yang mau ya, bagi yang mau ya, kita kan bagi yang mau ini pun, kalau bagi yang tidak mau ya abaikan saja lah, ini kan hanya untuk pengalaman kita aja. Dulu pernah kita lihat para ambu, para abah-abah zaman dulu tuh kalau nimbang bayi itu seperti itu. Kiranya cukup sekian dulu dalam mudaran kita senyum maut dari ibu-ibu ya, untuk anak-anaknya, untuk putra-putrinya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan ya, yang kita inginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Kiranya ilmu lalu ini hanya cukup sekian dulu. Ditutup akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sedulur abah anu